حي على الفلاح. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa syara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali berkenan untuk menyatukan kita di majelis ilmu di malam hari ini. Tentunya harapan kita Allah mudah-mudahan berkenan untuk meridai kita semuanya dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, kita akan kembali membahas tentang fikih keluarga yang saya mungkin review sedikit yang sudah kita bahas yang lalu agar nyambung bahwa dalam Islam nikah itu ibadah yang sangat amat mulia. Sebagai ibadah sama dengan yang lain, terikat dengan aturan. Aturannya itu ibadah semuanya, yaitu ilmu sebelum ibadah. Maka ayat pertama turun ikra, sebelum turun ayat ibadah. Sehingga sama saat kita mau sholat, saat kita mau zakat, puasa, dagang, nikah harus berilmu dulu agar ibadah kita nanti nggak salah. Nah, secara umum nikah itu berkeluarga itu ada 3 tahap. Pertama kita bahas yaitu tahap pranikah, yaitu segala persiapan harus dilakukan oleh seorang yang mau nikah, persiapan spiritual, termasuk persiapan ekonomi bagi laki-laki. Yang penting bersama ilmu. Ya, ilmu yang harus dikuasai, diketahui oleh seorang yang nikah itu pertama bahwa ada dalam Islam wanita nggak boleh nikah seorang laki-laki. Yang larangan itu ada yang sifatnya abadi, ada yang sementara. Yang abadi itu karena 3 sebab. Karena sebab nasab, ya ibu ke atas. Kemudian saudara kandung, saudara sebapak itu ke bawah. Bibi, nggak boleh juga. Ini nggak boleh. Ini karena ada sebab larangan abadi juga karena pernikahan. Ibu mertua nggak boleh. Kemudian anaknya, jadi anaknya istri yang sudah galui nggak boleh. Menantu nggak boleh. Ada satu lagi larangan abadi karena persusuan. Ada seorang anak yang belum berumur 2 tahun nyusu kepada seorang ibu 5 kali langsung nak susuan. Semua kerabatnya milik mahramnya nggak boleh nikah. Sama kamahroman nasab, ya ibu yang menyusui, kalau itu laki-laki, kalau perempuan bapak dari yang ibu menyusui, suaminya, saudaranya, bibinya, ponakan semuanya juga mahram abad. Itu harus tahu, jangan salah, karena kalau salah nanti akan menyebabkan haram hukumnya. Kemudian ada yang haram sementara karena kondisi tertentu. Kalau kondisi itu hilang, jadi boleh. Misalnya seorang yang dinikahi, seorang wanita yang dalam masa iddah. Masa iddah itu karena cerai atau karena ditinggal wafat. Karena cerai, masa iddahnya 3 kali suci.
Atau kalau sudah menopause 3 bulan. Artinya seorang laki mencari istrinya selama 3 bulan secara itu masih suami istri belum rusak. Maka boleh nikah gitu. Sampai masa iddah habis, kalau nggak rujuk oleh suaminya maka boleh menikah. Kalau wafat 4 bulan 10 hari. Jadi seorang yang tinggal wafat suaminya selama 4 bulan tidak boleh menikah. Dia mengalami 2 hal, masa iddah dan masa ihdad berkabung. Masa tunggu itu 4 bulan 10 hari. Nah, itu sementara. Kalau sudah iddah selesai, boleh. Gak boleh menikah seorang wanita yang diceraikan, gak boleh menikah seorang wanita yang telah diceraikannya 3 kali. Laki-laki menceraikan istri 3 kali, namanya talak bain besar. Maka wanita haram dirujuk kembali sampai sementara, sampai mantan istrinya itu nikah laki-laki lain, berhubungan sama istri, diceraikan sama rekayasa. Boleh lagi. Gak boleh menikah seorang wanita yang macam sedang ihram. Nah, ihram baik karena haji atau umrah gak boleh. Kalau udah tahalul, boleh. Jadi sementara, kalau kemudian sudah kondisinya sudah hilang, maka boleh. Itu sementara. Itu ilmu yang harus diketahui. Kedua, ilmu yang ketahui adalah bahwa dalam nikah itu ada pernikahan yang haramkan. Contoh nikah kontrak ya, mut'ah. Atau nikah dengan niat sementara. Ya, nikah itu selama kerja sini 3 tahun nikah haram. Nikah tahlil. Tahlil rekayasa. Seorang suami menceraikan istri 3 kali, talak bain. Tapi masih cinta dia. Akhirnya rekayasa. Teman-teman, tolong ya nikah istri saya itu, tapi ceraikan. Nah, itu nggak boleh. Nikah boleh juga nikah sigor, barter. Seorang wanita mungkin sudah berumur misalnya berumur karena mungkin dia di tempat di negara yang mungkin mahar-mahal. Itu konsekuensinya banyak wanita yang berumur tak nikah. Tapi kebenarannya saya nggak apa-apa anda nikahi, tapi nggak apa-apa tanpa mahar, nggak boleh. Dan barter nggak boleh. Mahar itu konsekuensi wajib. Nah itu hal yang harus diketahui. Nah kemudian proses lain memilih calon. Maka memilih calon itu pastikan itu yang nggak ada halangan syar'i tadi. Nah kemudian proses berikutnya adalah namanya khitbah. Khitbah itu ungkapan untuk menikahi seseorang. Baik kepada langsung atau kepada walinya. Nah, dalam khitbah ini syaratnya wanita yang khitbah belum dikhitbah orang lain. Kalau orang lain nggak boleh. Kedua wanita itu memang nggak ada halangan syar'i. Nah kemudian khitbah kalau terjadi itu nggak ada hukum baru yang muncul kecuali satu saja. Wanita itu nggak boleh khitbah orang lain saja. Tapi nggak bukan nikah dia, maka nggak boleh misalnya interaksi lebih intensif, nggak boleh, masih bukan. Nah setelah khitbah upayakan langsung ke tahap kedua. Nah nikah itu sunahnya dipercepat. Karena kalau lama, setelah khitbah lama prosesnya dengan akad nikah akan potensi fitnahnya besar. Maka langsung namanya akad nikah. Ini akad nikah ini intinya adalah perpindahan amanah. Ada seorang wanita yang selama ini dalam amanah walinya, orang tuanya, ketika ada beristri seorang laki-laki, maka berarti diambil amanah itu. Maka langsung itu menjadi suami tanggung jawab penuh pada anak wanita itu yang diperistri itu. Itu inti akad nikah. Nah, cuman untuk akad nikah ada syaratnya, namanya rukun. Rukun itu juga ketentuan, satu nggak ada nggak sah. Rukunnya ada 5. Pertama, calon suami itu mempelai laki-laki memang dia sah untuk menikah calon, nggak ada halangan syar'i. Kedua, jelas orangnya. Bin siapa? Ketiga, tidak dipaksa. Keempat, tidak dalam keadaan ihram. Calon wanita sama. Bahwa calon wanita ini harus pastikan, itu kedua ya. Itu juga nggak ada halangan syar'i, nggak ada hubungan nasab, hubungan persusuan, pernikahan, dan tidak terpaksa, jelas orangnya. Itu rukun kedua. Rukun ketiga, wali. Yang membutuhkan wali hanya wanita. Laki-laki butuh wali. Nah wali ini adalah ada 2.
wali nasab, wali hakim. Tentunya yang paling berhak wali nasab. Wali nasab itu bapak kandungnya. Kalau nggak ada bapak kandungnya, kakeknya dari bapak itu. Kalau nggak ada anaknya, anak laki-laki itu boleh menikah jadi wali ibu yang janda. Kemudian yang keempat, kalau nggak ada anak, saudara kandungnya dan anaknya. Kalau nggak ada saudara sebapak dan anaknya, saudara seibu nggak boleh. Baru yang terakhir pamannya dari bapaknya, bukan paman dari ibu dan anak mereka. Nah, wali ini berurutan. Artinya wali jauh nggak boleh menikahkan seorang wanita kecuali lewat dekatnya nggak ada atau mengizinkan. Misalnya seorang kakek, seorang paman, seorang saudara, nggak boleh menikahkan saudaranya, ponakannya kecuali bapaknya yang berhak pertama mengizinkan atau nggak ada. Jadi harus berurutan ini, nggak boleh nyerobot. Nah, kalau wali nasab tidak ada, maka yang jadi wali hakim itu pemerintah penguasa. Hadisnya begini, as-sultan waliyu man la waliyah. Pemimpin itu, pemerintah itu wali dari orang yang nggak punya wali. Misalnya seorang wanita yang semua keluarganya mungkin non-muslim, nggak punya wali berarti, maka walinya wali hakim. Atau seorang wanita yang dia hasil dari perzinaan. Mana seorang laki-laki perempuan zina, naudzubillah, kemudian hamil, nikah, itu anak hasil zina ini nasabnya ke ibunya bukan ke bapaknya. Maka anak itu nggak punya wali. Walinya wali hakim. Nggak waris dari bapaknya, waris dari ibunya. Nah, wali hakim pemerintah. Nah, kalau yang menikahkan bapak biologisnya nggak sah. Kenapa? Tumbuhnya janin sebelum ada ikatan yang sah. Maka ini bapaknya bapak biologis bukan bapak syar'i. Sehingga nggak boleh menjadi wali. Kalau menikahkan maka yang terjadi maka nggak sah nikahnya. Jadi dosa nanti, jadi zina nanti. Itu yang nggak punya wali, yaitu wali hakim. Itu rukun ketiga. Rukun keempat, untuk wali ini syaratnya tentunya muslim ya. Balik, nggak terpaksa juga. Dan dia adil. Artinya adil maksud ini ada nggak sering melakukan dosa besar, nggak sering meninggalkan sholat, dan lain-lain. Itu syarat dari wali. Kemudian rukun nikah yang keempat namanya saksi. Saksi nikah harus dua laki-laki, nggak boleh wanita. Kalau saya perdagangan boleh wanita. Nikah harus dua laki-laki muslim yang sholat. Nah, sholat itu nggak sah. Jadi ini nggak boleh terpaksa juga. Sudah balik dan bisa mendengar dan bisa melihat. Saksi. Dan memahami bahasa yang dipakai dalam akad itu. Meskipun bukan bahasa ibunya, mungkin bahasa Arab misalnya, atau bahasa Inggris, tapi paham. Itu saksi syaratnya. Nah, rukun terakhir itu ijab kabul. Ijab kabul, nikah kan ada syaratnya, syaratnya ada kesesuaian antara ijab kabul. Misalnya kan Anda dan putri Indonesia Fatimah, nggak boleh. Saya terima nikah dari bapak Aisyah, minta kasih Fatimah, minta Aisyah, nggak boleh. Harus sesuai. Kemudian nggak boleh ada jeda lama. Kalau jeda sedikit nggak masalah. Yang penting di majelis. Nanti kalau kemudian buang air kecil, terima nggak boleh. Tapi kalau jeda di majelis itu boleh. Itu namanya rukun nikah. Satu nggak ada nggak sah. Nah, untuk akad nikah ini ada sunnahnya. Dan ibadah kita cuma dari kalangan sunnah. Nah, artinya ini kita terikat dengan sunnah, mestinya dikerjakan, gak dosa memang kalau gak, kan, tapi hilang banyak kebaikan. Cuman jangan sampai melanggar sunnah, melanggar sunnah. Dan nikah ibadah melanggar ibadah. Ilmu doa apa? Sunnah nikah. Pertama khutbah nikah. Itu sebelum akad, bukan setelah akad. Setelah akad namanya mau'idhah. Khutbah nikah itu sebelum akad. Kedua, doa. Dan doa ini luar biasa ya. Nabi doa untuk yang nikah itu doa yang, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin.
artinya keberkahan. Keberkahan itu kebaikan terus menerus. Laka artinya dalam kondisi Anda baik. Alaika dalam kondisi Anda buruk. Karena hidup itu kalau nggak baik buruk. Salih berganti. Nah, doanya mudah-mudahan Allah memberi keberkahan Anda, kebaikan dalam baik atau buruk. Dan mudah Allah menghimpun kalian dalam kebaikan. Doa Nabi. Nah, doa dalam Islam itu tidak cukup. Harus diupayakan. Nah, tawakal itu upaya dan doa. Nah, maka untuk keberkahan nikahan itu upayanya dalam Islam yaitu ada 4. Agar berkah. Jangan doakan tapi nggak sesuai aturan. Apa? Harus diupayakan semua dilakukan sama itu untuk mendatangkan ridho Allah. Jangan maksiat. Enggak. Untuk bima yuridillah. Yang buat ridho Allah. Yang kedua, bermanfaat untuk yang lainnya. Nikah bukan untuk sendiri, tapi untuk yang lain. Maka Nabi mengatakan, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik manusia itu yang paling manfaat untuk orang lain. Ketiga, agar barokah, upayakan. Bahwa dengan nikah menambah semangat ibadah, bukan dibaliknya. Nikah itu justru untuk menggandakan ibadah dalam pertolongan. Nah, ibadah selalu menggandakan ibadah. Jangan dengan nikah justru malah ibadah. Dan yang keempat, upaya yang dilakukan agar barokah doanya terkabul, yaitu upayakan agar nikah itu justru untuk menguatkan persaudaraan, bukan sebaliknya. Itu sunnah-sunnah dalam akad nikah yang merupakan salah satu doa yang Nabi ajarkan tadi. Nah, untuk mencapai doa itu berberkah yaitu bakal 4 kali. Meridhokan Allah, manfaat untuk sesama, semangat ibadah lebih, semangat menyatukan persaudaraan. Nah, itu. Nah, kemudian tahap yang terakhir, ini panjang, yaitu konsekuensi akad nikah. Artinya dengan akad nikah langsung muncul 5 hukum mengikat. Apa? Pertama, keabsahan akad nikah. Sah. Ya, hal hubungan suami istri. Nah, konsekuensinya apa? Yang sah ini bisa rusak. Hati-hati, berilmu. Kan rusaknya akad yang terjalin kuat itu, misalkan itu disebut furqah. Nah, furqah rusaknya akad nikah ini bisa 2 sebab. Pertama namanya tolak. Kedua fasah. Fasah itu rusak akad nikah otomatis atau pilihan atau dipaksa. Jadi fasah pertama rusak akad nikah karena otomatis atau karena pilihan atau dipaksa. Yang otomatis begini. Misalnya tadi ada 2 laki-laki dan perempuan nikah, ternyata setelah akad nikah diketahui itu saudara susuan. Meskipun sudah anak pun langsung rusak. Seorang ibu melahirkan, tangganya melahirkan, kemudian ibunya meninggal, menyusu ke tetangganya 5 kali. Nah, kemudian ketika dewasa pergi keluar kota nikah, ternyata sudah punya anak, kata Anda juga otomatis rusak. Fasah namanya, nggak perlu proses cerai. Atau fasah bisa terjadi otomatis dengan murtad yang satu. Murtad dulu nikah karena mu'alaf nikah, setelah punya anak murtad otomatis fasah, rusak. Atau meninggalkan rukun Islam, saya nggak masalah lagi, otomatis. Nah, fasah bisa terjadi karena pilihan. Jadi seorang wanita yang dinikahkan bukan oleh bapaknya, oleh kakaknya, karena nggak punya bapak, kakek, dan oleh saudaranya sebelum balik, itu boleh ya. Dan nikah harus balik ya. Aisyah nikah belum balik loh ya. Jadi sebenarnya seorang paman menikah seorang wanita yang nggak punya bapak dengan orang laki, belum balik. Nah, saat balik wanita, karena nikah ini belum boleh berhubungan, kalau balik nggak boleh bersatu dulu. Nah, setelah balik tergantung wanita mau diteruskan atau nggak. Kalau diteruskan nggak perlu akad baru. Kalau diteruskan fasah otomatis. Itu pilihan. Tapi fasah bisa paksaan, dipaksa. Yaitu seorang suami istri yang ini berselisih nggak bisa disatukan.
Cuman salah satunya dolim. KDRT, nggak mau memberi nafkah, nggak mau menceraikan juga. Maka pengadilan hakim bisa memaksa ceraikan. Karena dalam Islam itu nggak boleh ada terlim. Atau seorang wanita nggak damai dengan suaminya karena nggak menafkahi, mendolimi, minta cerai, kok nggak mau, maka pengadilan bisa memaksa. Gugat cerai itu bisa dipaksa. Kalau alasannya syar'i, itu fasah. Nah, yang kedua karena tolak. Nah, tolak itu ada proses. Yang bisa mentolak hanya dua, suami dan pengadilan. Istri nggak bisa menceraikan. Cuman istri punya hak cerai, hak minta cerai. Tapi keputusan tetap di suami atau pengadilan. Istri sudah merasa dolim, suami yang dolim nggak tahan, bisa minta cerai. Kalau suami nggak menceraikan, gugat cerai. Ini terjadi pada Nabi. Ada seorang wanita lapor Nabi, saya tidak mencela agama suami, tapi saya udah nggak ikhlas lagi untuk bersama suami. Sudah nggak mau lagi. Maka Nabi dong tanya, apakah Anda sanggup mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suaminya? Maharnya satu kebun kurma luas. Karena nggak tahannya, tambah pun siap. Tambah pun siap. Jadi Nabi mahar siap mengembalikan, siap, bahkan tambah pun siap. Enggak itu saja. Akhirnya dipanggil suaminya, terima maharmu, ceraikan istrimu. Dipaksa oleh Nabi. Karena kedoliman, nggak damai lagi. Itu istrinya. Itu jadi yang bisa menceraikan suami saja atau pengadilan saja. Istri nggak bisa mencerai dan dia bisa berhak untuk minta cerai. Itu tolak. Nah, tolak itu ada dasarnya ya. Tolak itu ada tolak sunnah, tolak bid'ah. Tolak sunnah itu kalau ada alasan syar'inya, kedoliman, kemaksiatan, nusyuz. Tolak itu nggak boleh sekaligus dua kali berurutan, 1, 2, 3. Tolak 3 kali dalam Islam dosa besar. Tolak bid'ah namanya. Kemudian tolak itu dalam keadaan istri suci, belum digauli. Dalam haid nggak boleh juga. Ada kasus Abdullah bin Umar itu menceraikan istrinya haid. Umar bapaknya tahu, lapor Nabi, ya Rasulullah, talaqa Abdullah imra'atah wa ya haid. Ya Nabi, anakku Abdullah bocoran istri dalam haid. Kata Nabi, murhu, perintahkan untuk merujuk kembali. Karena apa? Tolak dalam cerai itu akan memperpanjang masa iddah, menyakiti wanita itu. Nah, itu tolak yang sunnah. Nah, itu konsekuensi akad nikah yang kedua, di samping dari sahnya adalah langsung muncul hukum mahromiyah namanya. Mahram itu antara mempelai dengan mertua kandungnya. Dan mahromnya itu abadi. Nggak sementara. Kalau suami istri, cerai selesai. Suami istri cerai, mertuanya tetap mahram abadi. Maka nggak boleh nikah dengan mantan mertua karena masih mahrumnya abadi. Karena itu konsekuensinya dia harus berbaik-baik kepada mertuanya sama kepada orang tuanya. Karena mahrumnya abadi. Maka kalau ada seorang menantu dengan mertua masalah itu jadi masalah. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga yaitu muncul hukum namanya mahar. Mahar itu bukan rukun nikah, tapi konsekuensi wajib karena akad nikah. Nah, mahar ini mas kawin bahasa kita itu hak wanita. Maka seyogyanya semestinya, lazimnya saat khitbah terjadi calon mempelai putra menawarkan Anda nanti minta mahar apa? Calon istri minta mahar. Mahal. Kalau mahal, suami nggak siap bisa menawar. Kalau siap tapi nggak punya bisa dihutang. Mahar itu nggak harus cash, bisa dihutang. Kalau siap. Tapi kalau dihutang harus ada jatuh temponya, nggak boleh. Hutang kapan nggak boleh. Ya, itu jadi mahar. Harus tawar-nawar itu mahar. Wajib. Maka karena bukan rukun nikah, saat akad nggak disebut mahar sah. Tapi tetap wajib mahar. Itu hukum. Nah, mahar itu bentuknya
disyariatkan dengan materi. Meskipun kalau terpaksa boleh dengan nilai. Nabi pernah mengizinkan seorang wanita nikah laki-laki dengan maharnya masuk Islam. Islam boleh. Itu mahar. Nah, konsekuensi akad nikah yang keempat yaitu namanya waris, saling mewarisi. Akad terjadi otomatis dari akad warisan suami istri. Maka akad terjadi, suami meninggal otomatis istrinya berhak waris dari warisan meskipun belum berhubungan. Nah, dari hukum waris ini maka konsekuensinya apa? Dalam Islam setelah akad nikah harus pisah harta. Nggak boleh digabungkan. Harta karena apa? Yang dari warisan nanti ada harta yang meninggal saja. Yang hidup nggak dibagi, nggak diwaris. Maka kalau suami istri digabungkan misalnya, harta digabungkan sama kerjanya digabungkan. Kok kemudian suami meninggal, terhimpun gabungan 1M, itu istri hanya dapat berapa? 1/8 punya anak. Artinya hanya dapat 120 juta, padahal yang setengah M milik dia. Sama ketika istri meninggal, suami dapat 1/4 punya anak. 250, padahal yang setengah M milik dia. Kalau digabungkan, maka harus pisah dari awal. Nah, nggak boleh digabungkan. Nah, kalau cerai pun dari 4, kalau suami istri misalnya kerjasama, kemudian beli aset rumah. Kalau cerai yang keluar rumah siapa? Repot, pisahkan. Yang kedua, dalam Islam kaitan dengan waris ini, tidak ada sunnahnya nikah siri. Nikah siri itu tidak disunahkan sama sekali, makruh. Kenapa? Potensi nanti istri yang kedua nggak dapat warisan. Karena diam-diam. Berarti apa? Suami zalim. Karena diam-diam. Kedua, istri yang pertama bisa makan harta. Padahal kalau istri itu nikah itu sah, misalnya siri, dapat warisan itu. Sama dengan istri yang nggak siri, bersih. Tapi karena siri, nggak ketahuan, akhirnya nggak bisa terhalang. Nggak dapat warisan, dan suami dosa, dan kemudian istri yang pertama bisa makan harta istri yang kedua. Maka konsekuensi hukum waris itu nggak boleh gabung harta dan nggak boleh nikah siri. Nikah siri boleh tapi harus disampaikan kepada lainnya. Nikah siri itu nggak tercatat di pengadilan. Kalau rukunnya sah tetap sah. Ada walinya, ada 2 saksi, ada ijab kabul, itu tetap sah. Tapi siri itu bahayanya di kalau warisan, bahaya sekali. Itu tentang konco yang terakhir hukum nikah itu, akad nikah itu yaitu munculnya hak dan kewajiban timbal balik. Ada kewajiban suami itu hak istri, sebaliknya kewajiban istri hak suami. Nah, kemudian ada kewajiban bersama. Gitu, saling menghormati, saling menghargai, saling empati, saling peduli, saling memaafkan, hak bersama namanya. Itu berdasarkan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan yang baik. Sama walahunna ma'alihin bagi seorang istri punya hak kebaikan dari suaminya sama dengan kewajiban dia baik kepada suaminya. Maka untuk muasyarah ini saling menghormati, saling menghargai, saling empati, saling peduli, saling menutup kekurangan dan saling memaafkan. Kenapa? Ini manusia biasa nggak sempurna. Suatu saat suami nggak bisa melakukan wajibannya, ini yang mengcover. Sebaliknya demikian. Nah, ada kasus begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika jadi khalifah itu sering dapat curhatan dari rakyat. Suatu saat ada seorang laki-laki datang ke rumah Umar, ngetok pintu, ingin mengadukan istrinya. Tapi sampai di rumah Umar, dia mendengar suara keras dari istri Umar. Jadi Umar ngomel-ngomel kepada Umar. Nah ini laki-laki itu khalifah diam saja, kok saya mau ngadu, nggak pantas orang dinyamanya. Akhirnya dia nggak jadi ngadu, pulang. Nah pulang Umar dengar, dipanggil. Ya akhi kenapa Anda pulang? Ya khalifah, saya tidak datang ingin melakukan istriku yang banyak ngomong. Ngomel terus. Istatolat.
ternyata istri Anda lebih dari istrinya. Maka Umar mengatakan, ya akhi, aku atahammal, aku sabar. Kenapa? Istriku yang menyiapkan makanan untukku. Istriku yang mencuci pakaianku. Istriku yang mengasuh anak-anakku. Nah itu semua kewajibanku. Aku sabar untuk itu. Maka sabarlah itu sementara saja. Peduli. Jadi suami itu kalau nikah kan langsung otomatis kewajiban nafkah ya. Kewajiban nafkah suami. Kewajiban nafkah kan ada 4 ya. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu nafkah minimal. Nah nafkah ini dalam pendapat mayor ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dalam keadaan jadi. Artinya makanan ya jadi, maka tugas masak mestinya tugas suami. Kalau istri dikasih beras, kita makan enggak? Enggak bisa. Tugas nyuci mestinya tugas suami. Istri dikasih pakaian kotor, bisa pakai? Enggak bisa. Lu kasih didik siapa? Anak. Istri membantu semuanya. Maka itu bukan kewajiban. Dia mengawal aku sabar. Maka akhirnya laki-laki itu kalau itu khalifah bukan dari saya gitu, artinya begitu. Itu sekali lagi kewajiban bersama, saling empati berusaha tolong menolong, saling menutup aib. Karena Allah gambarkan suami itu pakaian dan menutup aib, nggak boleh menyebar aib pasangan di luar. Kalau ada perselisihan, masalah keluarga itu biasa ya, tapi harus diselesaikan berdua. Jangan sampai suami curhat istrinya kepada yang lain, temannya, sebaliknya. Haram hukumnya, membuka aib pasangan haram. Dan karena prakteknya, nyatanya sering banyak korban. Korban reuni kan banyak itu. Gara-gara curhat. Kan enggak aib. Nah itu kurang lebih ya, mungkin nanti akan kita bahas tentang percepat pasca nikah. Monggo kalau ada yang menambahkan pertanyaan silakan. Cukup baik, mungkin itu yang berjalan dan tentu ada khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.